Keluarga yang merendahkan kamu sekarang merasa malu sendiri sama kamu. Loh, kok bisa? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiac satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas keluarga yang merendahkan kamu sekarang merasa malu sendiri sama kamu. Loh, kok bisa seperti itu? Yuk kita lihat di kartu yang pertama. Aku lihat di kartu yang pertama ini ada kartu Justice ya. Ini memang menggambarkan ada keadilan yang bakal terjadi pada diri teman-teman sekalian yang beruntung menemukan video ini. Karena apa? Dalam kondisi yang muncul adalah memang kamu bisa merasakan posisi di mana beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, keluarga orang ini, sekeluarga ya, bukan hanya satu orang saja, tapi ada beberapa orang dalam keluarga ini yang memang memandang sebelah mata kamu, merendahkan kamu, menghina kamu, meremehkan kamu. Karena ya memang kamu juga pada waktu itu mungkin ya dianggap tidak mencapai levelnya mereka, tidak dicapai mencapai standarnya mereka. Karena apa? Mereka ini dalam kondisi yang selalu memandang materi, memandang kekayaan, memandang kecukupan, memandang derajat dan juga kedudukan. Sehingga emang bisa dikatakan ya pada waktu itu kan kamu juga masih dalam proses berjuang gitu loh. Kamu dalam kondisi yang masih ngeblangsak dalam kehidupan kamu, belum sempurna, belum mendekati sempurna bahkan. Sehingga apa? Ya memang pada waktu itu memang kamu dalam kondisi yang betul-betul kesusahan. Jadi ketika kamu dulunya dihina, dulunya diremehkan, ya memang ada alasannya gitu loh terkait dengan hal itu. Dan memang secara keseluruhan juga bisa dikatakan tabiat orang ini, tabiat sekeluarga ini memang juga sering sekali mencela dan juga menghina orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bukan hanya kamu saja, tapi juga ada beberapa orang yang menjadi bahan hinaan mereka. Tapi di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu takut. Karena apa? Kamu juga terus bisa berkembang gitu loh. Karena kan nggak mungkin kamu dalam kondisi yang stuck. Memang pada waktu itu ketika kamu dihina, ketika kamu diremehkan, ketika kamu dijatuhkan, ya pasti kamu juga ngerasa kecewa, ngerasa sakit hati. Ini orang kok tega banget sih, seperti ini. Padahal ya kau pun juga nggak pernah nyentuh mereka, nggak pernah untuk istilahnya ya mencampuri urusan mereka. Tapi kenapa sih sekeluarga ini selalu mencampuri urusan-urusan yang ada dalam diri kamu? Nah, kembali lagi dengan apa yang saya sampaikan tadi, ada kecenderungan soal tabiat yang ada di dalam diri mereka, sehingga ya mereka pun juga nggak akan puas gitu loh kalau hidupnya tidak mencampuri urusan orang lain. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih kamu perhatikan lagi pada konteks saat ini. Dan kemudian sekarang kenapa kok mereka malu dengan kamu sendiri? Pertama, mereka sudah mendapatkan karmanya, mereka sudah mendapatkan balasannya. Sekarang ini mereka kalau bisa dikatakan sedang malu dengan kamu karena apa? Dia dalam kondisi yang runtuh. Mereka dalam kondisi yang sedang mengalami kehancuran. Sehingga ya memang kalau bisa dikatakan dalam posisi yang terjadi saat ini, mereka pun juga dalam kondisi usahanya, pekerjaannya, sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dia pun juga dalam konteks yang bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dan bahkan di jurang kebangkrutan dalam usahanya. Sehingga ya memang dia pun juga terus merasakan ada beberapa problematika yang muncul, terus merasakan ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga apa? Dia pun juga ngerasa minder gitu loh ketika ketemu dengan kamu. Karena apa? Kamu terus berkembang, sedangkan mereka dalam kondisi yang terus merasakan ada beberapa kebangkrutan dan juga masalah-masalah yang silih berganti terjadi. Sehingga ya memang wajar ya, secara logika saja kita bisa asumsikan mereka ini malu bertemu dengan kamu karena mereka sudah tidak sekuat dulu, tidak sepowerful dulu. Karena apa? Masalah terus bertubi-tubi, masalah terus silih berganti, dan bahkan ya bisa dikatakan pada satu momen tertentu mereka ini sekeluarga, bukan hanya satu orang saja, sekeluarga berada dalam kondisi yang memang betul-betul merasakan situasi yang terpojok, betul-betul merasakan dalam situasi yang tertekan. Sehingga emang kalau bisa dikatakan ya dengan situasi seperti ini mereka pun juga bingung gitu loh. Mereka pun juga kewalahan bagaimana caranya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi. Sehingga emang kalau bisa dikatakan dalam konteks yang terjadi, mereka pun juga dalam kondisi yang saat ini sedang tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal negatif tentang orang lain, tapi sedang terfokus untuk menyelesaikan
masalah yang ada di dalam diri mereka. Dan kalau bisa dikatakan masalah mereka ini juga akan semakin bertambah gitu loh. Semakin hari, masalah mereka ini akan semakin bertambah. Sehingga apa? Mereka ini juga akan merasa malu sendiri. Karena apa? Dalam posisi yang muncul, dalam posisi yang terjadi, kamu juga dalam kondisi yang memang juga harus bisa dikatakan dalam keadaan yang memang terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Sehingga ya memang kalau bisa dikatakan mereka sekeluarga saat ini pun juga sedang mengalami adanya beberapa problematika yang terus muncul, mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang terus-menerus terjadi. Sehingga ya memang kalau bisa dikatakan saat ini mereka pun juga secara personal sedang dalam kondisi yang bimbang dan juga sedang berada dalam kondisi yang sedang merasakan beberapa keadaan-keadaan yang tidak begitu baik dalam kondisi usahanya, dalam kondisi pekerjaannya, dan bahkan ada one prestasi. Apa artinya one prestasi? Dia tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga apa? Dia pun juga sebenarnya saat ini sedang merasakan adanya pressure, sedang merasakan adanya beberapa tekanan-tekanan yang terus terjadi. Sehingga emang kalau bisa dikatakan saat ini kamu pun juga sudah mulai bisa untuk melihat sendiri secara langsung bahwa di dalam kehidupannya mereka, di dalam kehidupannya dia saat ini juga dalam konteks yang sedang bermasalah, dalam konteks yang sedang merasakan adanya perkara-perkara yang terus terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Tapi di sini memang hal yang paling terpenting adalah nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu takut. Karena apa? Dalam posisi saat ini, kamu juga sudah mulai bisa untuk merasakan bahwa di dalam kehidupan kamu sendiri sudah mulai membaik. Sedangkan apa? Diri mereka dalam kondisi yang memang terus terpuruk. Sehingga apa? Mereka berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan mereka. Mereka berusaha untuk bagaimana menciptakan situasi yang settle di dalam kehidupan mereka. Tapi pada dasarnya, mereka justru malah akan merasakan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terus terjadi. Sehingga apa? Inilah karma yang terjadi, inilah keadilan yang akan muncul di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga apa? Kamu juga nggak perlu terlalu khawatir, nggak perlu terlalu ada ketakutan yang terjadi secara berlebihan. Karena apa? Sekarang ini mereka itu takut bertemu dengan kamu, dan mereka jujur ya dalam kondisi saat ini juga merasakan kepanasan, merasakan nggak nyaman, merasakan juga dalam kondisi yang sedang bermasalah terkait dengan problematika-problematika yang terjadi pada diri mereka. Sehingga ya memang kalau bisa dikatakan mereka pun juga secara personal merasakan ada beberapa problematika-problematika yang sedang terjadi. Sehingga ya memang bisa dikatakan saat ini mereka pun juga dalam kondisi yang tidak begitu baik dan juga berada dalam kondisi yang tidak begitu bagus dalam posisi saat ini. Sehingga apa? Kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur terkait dengan beberapa situasi-situasi yang saya rasa juga harus bisa untuk lebih diperhatikan juga terkait dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan, terkait dengan beberapa hal yang luar biasa di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan ingat, kamu juga nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu cemas gitu loh dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan saat ini. Karena apa? Kamu juga semakin kesini juga semakin paham gitu loh. Kenapa bisa dikatakan kamu semakin paham? Karena dalam kondisi yang terjadi, kamu juga akan terus bisa untuk merasakan adanya beberapa hal yang baik, merasakan adanya beberapa hal yang sempurna, merasakan hal positif yang terus terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan kamu juga jangan terlalu khawatir, jangan terlalu ragu-ragu dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan. Karena apa? Secara personal, kamu juga sudah mulai bisa mampu untuk merasakan adanya beberapa kebaikan dan juga merasakan adanya beberapa hal positif yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang muncul, situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepodene Pangastuti, Johadi Diningrat, Rahayu Sakundumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.